cerita gudang garam di Sibolga. Sebagai produk industri, semua orang pasti kenal dengan garam. Ya, butiran benda putih yang rasanya asin itu, rupanya sejak zaman purba dan awal peradaban manusia, garam memang sudah dikenal. Begitulah, garam pun sampai hari ini masih mengisi kebutuhan dan kehidupan manusia di muka bumi. Mulai dari industri besar dan kecil, produk makanan sampai ke dapur rumah, garam yang asin itu diperlukan manusia. Dari literasi tentang garam, bahan dasar utama pembuatan garam adalah air laut. Misalnya di Pulau Madura, petani garam mengalirkan air laut ke daratan dalam tambak yang luas, kemudian membiarkan air laut mengering oleh panas matahari. Setelah kering, dalam tambak terjadi butiran kristal garam kasar, lalu dibersihkan dan dipanen serta dipasarkan sesuai kebutuhan. Cara lain pembuatan garam adalah merebus garam kasar dengan melarutkannya dalam air, lalu direbus dengan bara api sampai kering, dan hasilnya garam yang halus. Sibolga jauh sebelum menjadi permukiman lebih dari 300 tahun lalu dan masih dikuasai bergantian oleh kolonial Inggris dan Belanda. Disebutkan Pulau Mursala di Teluk Tapian Nauli atau Pulau Poncan, persis di seberang daratan Sibolga, adalah pusat dagang di pesisir Teluk Tapian Nauli. Selain hasil laut dan penghasil garam, wilayah ini menjadi pusat dagang barter para nelayan dan petambak garam dengan petani dari daratan Tanah Batak Silindung yang datang dengan hasil bumi pertanian dan membawa pulang ikan serta garam. Pemirsa Indo-West TV, menyingkap sedikit tentang keberadaan gudang garam yang hari ini masih tetap ada di Kelurahan Kota Beringin, Kota Sibolga. Saya saat ini sedang bergabung bersama Bapak Sahril Situmorang, kemudian ada Bapak Manahan Situmeang. Terima kasih Pak Sahril, Pak Situmeang sudah mau bergabung berbagi cerita. Saya dan barangkali masyarakat penonton di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, maupun warga Sibolga yang ada di perantauan, kami ingin menginformasikan tentang keberadaan gudang garam yang sudah lama di Kota Sibolga ini, Pak Sahril. Baik, bahwa pemirsa, Pak Sahril Situmorang ini sementara ini berposisi sebagai penjaga gudang ya Pak ya? Iya. Sebagai penjaga gudang garam ini ya? Wah. Yang diberi wewenang untuk menjaga gudang. Oh, iya. Itu oleh siapa? Oleh PT Garam. PT Garam? PT Garam yang memberikan wewenang kepada saya untuk menjaga gudang aset mereka. Ya, baik. Pemirsa, keberadaan gudang garam di Sibolga itu memang dapat dikatakan sudah cukup lama, tapi bagaimana persisnya kita akan coba gali informasi dari Pak Sahril. Menurut Pak Sahril, ini gudang garam ini sudah ada sejak tahun berapa?
menurut yang sepengetahuan saya dan penuturan orang-orang tua yang dekat dengan keberadaan gudang PT Garam, itu dulunya gudang PT Garam sudah ada sejak tahun 50-an. Sejak tahun 50-an ya, sudah ada. Kemudian direnovasi kembali sekitar tahun 60-an. Sampai sekarang ini masih di PT Garam. Jadi 50-an dulu dia belum begitu operasi, 60 direhab, ya. Sudah mulai ada operasi garam. Oh, jadi tahun 60-an ya, sudah ada garam yang masuk. Ya. Itu garam dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya? Kalau saya tidak salah pakai tongkang pertama masuk. Itu di pelabuhan mana? Di Pelabuhan Lama. Oh. Di Pelabuhan Lama dulu pakai tongkang. Ya, mohon maaf, pekerjaannya sistem pundak dari tongkang ke dermaga disorong ke gudang penyimpanan sementara. Atau di pundak ya? Enggak, di main sorong. Oh, main sorong. Dermaga itu main sorong ke gudang penyimpanan sementara. Ya. Yang ada di situ. Iya, iya. Nah, kemudian dari gudang penyimpanan itu nanti dibawanya truk ke gudang garam. Jadi kalau gudang garam ini kan sekarang posisinya ada di jalur jalan Jainul Arifin ya? Iya, Jainul Arifin, Kelurahan Kota Beringin ya? Iya. Pemirsa N2STV, bahwa kebutuhan garam sampai hari ini di Kota Sibolga dan sekitarnya ini masih terus berlanjut. Tentu hal ini pula terkait dengan keberadaan Kota Sibolga sebagai basis penghasil ikan. Nah, garam diperlukan untuk proses pengawetan ikan seperti dia. Kemudian juga sudah lama juga ada ikan kering yang diolah kembali dan tentu memerlukan garam. Baik. Tadi Pak Saril mengatakan bahwa kapal garam itu dari Surabaya sudah beroperasi masuk ke Sibolga sejak tahun 60-an. Nah, itu diedarkan ke mana saja itu? Sampai sekarang ini menurut setahu saya garam ini dulunya disebarkan ke seluruh Tapanuli dan Nias. Oh iya, sampai ke Nias ya? Iya, pemasarannya seluruh Tapanuli dan Nias. Iya, iya. Jadi ini tentu terkait dengan kebutuhan garam ya, baik dari Sibolga maupun dari daerah-daerah di sekitar Tapanuli dan sampai ke Nias tadi. Sampai tahun berapa itu bertahan? Terakhir kapal yang dari Surabaya masuk itu sekitar tahun 2010. 2010? Iya. Wow. 2011, 2010 ke atas ini sudah ada lagi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, nanti Bapak ceritakan apa masalahnya, kan seperti itu. Dalam catatan sejarah jelang pertengahan abad ke-18, pengolahan garam di Pulau Mursala diberhentikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1733 dan pada tahun 1755 Inggris dengan Serikat Dagang EIC menduduki Poncan dan mengusir Belanda dari Teluk Tapian Nauli pada tahun 1758. Lalu Inggris mengangkat seorang datu di Poncan Kete pada tahun 1760. Namun, berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda yang dikenal dengan Traktat London 1824, Inggris menyerahkan Pulau Poncan kepada Belanda. Selanjutnya, Belanda dengan Serikat Dagang VOC mulai mendatangkan garam dari tanah Jawa, dan diperkirakan sejak saat itu garam terus didatangkan dari Jawa. Kebutuhan garam pada masa kolonial di tanah pesisir Sibolga dapat disebut sangat tinggi.
Selain kebutuhan garam rumah tangga atau garam dapur, juga garam untuk industri seperti para nelayan dalam pengawetan ikan segar atau pembuatan ikan kering asin. Bahwa bandar pelabuhan Sibolga sejak sebelum kemerdekaan pun sudah disinggahi kapal dagang, terutama dari Singapura dan Eropa dalam kepentingan dagang Kompeni Belanda. Bandar Sibolga masa lalu adalah pelabuhan ekspor-impor hasil bumi seperti getah, kopra, daun nilam, kapur barus, dan lain-lain. Sementara barang impor yang masuk seperti tekstil, mesin-mesin, elektronika, dan barang pecah belah. Di antara kapal yang berlabuh, secara berkala berlabuh pula kapal garam yang datang dari Surabaya, dan pasokan garam tersebut memerlukan tempat penyimpanan. Demikianlah waktu yang berjalan panjang sampai memasuki alam kemerdekaan. Garam di Sibolga dan wilayah Tapanuli terus didatangkan dari tanah Jawa. Sampai alam kemerdekaan, barulah ada bangunan gudang garam di Sibolga yang dikelola oleh PN Garam. Sebagai bagian dari produk ekonomi, garam ini dikirim pula ke daerah hinterland seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Nias. Pada masa lalu adalah hal biasa terlihat para pekerja pemundak garam bila kapal garam berlabuh di Teluk Sibolga. Gudang garam yang sejak berdirinya sekitar tahun 1950-an di kota Beringin, Sibolga, sampai hari ini masih ada, namun fungsinya bukan lagi untuk menyimpan garam. Terkait dengan perpindahan pelabuhan lama ke pelabuhan baru di Sambas, kemudian tadi operasional kapal itu kapal garam sampai tahun 2010 sampai sekarang tidak ada lagi kapal garam masuk ke Sibolga. Apa yang Bapak ketahui, mengapa kapal garam itu tidak lagi dipasok dari luar pulau, dari Surabaya? Ya. Menurut setahu saya, harga ini perbedaan harga. Perbedaan harga garam itu? Iya, harga PT Garam dengan harga garam swasta yang masuk melalui Medan pakai truk. Oh, jalur darat? Iya, jalur darat. Dari perusahaan swasta? Iya. Oh, mengirim garam ke Sibolga melalui truk. Jalur darat? Iya. Jadi sehingga mungkin harga garam swasta ini bisa lebih murah dibanding harga PT Garam. Makanya sampai sekarang ini PT Garam tidak ada menyalurkan garam untuk kota Sibolga lagi melalui memasukkan garam ke kota Sibolga melalui laut. Yang mungkin gara-gara harga bersaing ya barangkali. Oke, dari jalur laut berhenti. Iya. Dari PT Garam. Nah, PT Garam tidak membuka jalur darat, tidak. Kalau PT Garamnya, saya kira kalau kita lihat garam-garam yang masuk ke kota Sibolga saat ini, iya, itu banyak garam swasta. Dari perusahaan swasta ya? Dari perusahaan swasta. Iya, iya. Menurut analisa saya pribadi, tentu dengan masuknya garam swasta ini ada
persaingan harga itu. Perbedaan harga. Perbedaan harga Ya. sehingga konsumen lebih menyukai garam swasta timbang Iya. garamnya PT Garam. Karena lebih murah ya, Karena kira-kira lebih seperti murah. itu. Iya, iya. Ya kalau misalnya Rp1 1 kilo selisih harga, kalau dia ambil sekian banyak, itu berpengaruh juga kan? Iya, iya, iya. Jadi sesudah kapal garam tidak masuk lagi Pak Sitemeang, berhentilah kegiatan aktivitas di gudang garam ya? Berhenti Pak, nggak ada. Berhenti ya? Iya, iya, iya. Nah, kalau hari ini gudang garam itu apa isinya? Kosong. Oh, kosong. Artinya tidak di... Yang ada itu ya alat drilling yang selama kita pakai, untuk dium itu kenapa itu jalan. Kalau gudang kan keadaan kosong sekarang Pak. Mulai 2010 juga kosong gudang kan. Oh, gitu ya. Nah, maaf, barangkali terlalu jauh pertanyaan saya. Tapi kalau mengetahui, ya mungkin bisa disampaikan walaupun sedikit. Kalau status gudang garam itu milik? Status gudang garam itu menurut yang saya ketahui itu milik PT Garam Sampai hari ini? sampai hari ini. Oh, iya, iya, iya. Jadi pertanyaan juga ya, kenapa dibiarkan seperti itu? Iya. Kan begitu ya. Ya, kalaupun misalnya PT Garam tidak beroperasi lagi, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Iya. Apakah itu disewakan menjadi gudang, penyewaan gudang atau apa? Tidak sampai ke sana ya, tidak ada. Mungkin begini Pak. Ini kan peraturan-peraturan kita di negara ini setiap saat kan bisa berubah. Oh, iya, iya, iya. 1-2 bulan ini ada perubahan harga. Iya. Garam bisa masukkan lagi garamnya. Kembali memasuk garam. Iya. Iya. Jadi kalau itu disewakan ke pihak lain, kemana nanti jadi garam? Betul, iya, iya, iya. Dan kondisinya sampai hari ini tetap seperti itu. Iya. Iya. Boga elok rupa pamandangannya. Catatan lain tentang garam di Sibolga. Pada pertengahan abad 18, garam dari Pulau Mursala atau Poncan menjadi komoditas andalan dalam perdagangan barter antara masyarakat pesisir dengan masyarakat Batak dari Selindung. Barter hasil laut, teluk Tapian Nauli dan garam dengan hasil bumi dan pertanian dari tanah Selindung. Seiring terbukanya daerah permukiman masa lalu dan jalur lintas garam dengan kuda beban dan semakin berkembangnya permukiman serta pasar kecil yang disebut onan, dikenal pula istilah parlanja sira atau pemikul garam. Kalau Pak Manahan Suruh bongkar Iya. muat garam. bongkar muat Garam. garam dari Gudang. Dari kapal. ke gudang. Gudang, ya. Oh, jadi pelaku yang Mundak. memundak itu, Ya, Pak Sitemeang ya? Ya, yang mundak. Baik, Pak Sitemeang, berapa lama Bapak berkecimpung dengan kapal garam, gudang garam ini? Oh, udah lama Pak. Dari belum lagi Pak Saril jaga gudangnya udah kerja situ Pak. Oh, duluan Pak Manahan di situ? Iya, Pak. Iya, 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 iya. Masih anak muda lagi Pak. Iya, 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 iya. 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 Nah, kalau kapal itu kan garam dari kapal, Iya. kemudian diangkut ke gudang. Itu macam mana cara pengaturan mengangkut garam itu? Ada mandor atau apa? Kalau cara pengaturannya mandor mengatur. Mandor. Iya, mandor. Iya, iya, iya. Jadi pilih ini satu tongkang 20 orang, tongkang lagi 20 orang, cukup Oh, gitu. bongkar ke tongkang ini. Itu sistem borongan ya, Pak? Enggak, Bukan. borongan apa lah ya? Borongannya semua borongan. Borongan ya? Beton. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Pak Manahan, bertahun-tahun Bapak kerja dulu di PT atau PN? Dulunya PN Garam, sekarang PT Garam. Oh, dulu PN. PN. PN perusahaan negara ya, garam ya. Nah, dalam proses mengangkut garam itu,
Bapak dan teman-teman tentu punya pengalaman kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, ya katakanlah ada suka duka di sana. Iya, Pak. Tapi yang paling menyedihkan perasaan Bapak tentu sebagai pekerja kan begitu kan. Iya. Apa pengalaman Bapak yang paling ya tidak terlupakan lah sampai hari ini? Itulah mandur kami dulu harus kerja melarikan upah kami. Bagaimana? Mandur Ada melarikan. mandur, ya. Ya, mandur kami melarikan upah kerja kami. Melarikan upah kerja. Nah, ya. Jadi selesai kerja nggak dapat upah. Nggak dapat. Oh, ya aduh, ya itu terjadi ya pernah ya. Ya, Pak. Karena begini Pak Manahan, Pak Saril, apapun ceritanya, mungkin orang-orang muda hari ini Kota Sibolga, ya kan, mungkin ada yang tidak tahu bangunan apa itu kan begitu. Ya. Bangunan apa itu? Karena tidak ada pelang lagi, ya kan? Nggak ada. Nah, kalau dulu masih bisa kita lihat, ya kan, ada pelangnya di situ. Nah, sekarang tidak ada lagi. Nah, anak-anak muda hari ini tentu bangunan apa ini kan begitu kira-kira. Jadi itulah maksudnya kita berbincang, berdialog, nggak ingin mengingatkan kepada warga Kota Sibolga, apalagi di perantauan. Oh, ternyata masih ada gudang garam Tuyo. Ya. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, apalagi Baitu juga kan. Begitu juga. Nah, itu dia. Baiklah, kalau begitu Pak Saril, Pak Istimeang, saya berterima kasih sudah dapat informasi yang diperlukan untuk melengkapi bahan dari penayangan acara ini nanti dalam satu paket acara yang kami sebut Potret Nagari. Ya. Apapun ceritanya, bangunan gudang garam di Kota Sibolga ini adalah sebuah potret. Potret Nagari, lebih lengkapnya, pernah menjadi potret kehidupan Ya, ya. masyarakat Kota Sibolga. Kan seperti itu Pak ya? Ya, Pak. Baik para pekerjanya, para karyawan dari PT Garam, para pekerja, pemuda garam, ya kan? Dan juga masyarakat yang senantiasa memerlukan garam. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Saril Simorang atas waktu dan kesempatannya. Pak Istomiang, terima kasih atas kesempatannya. Kita sudah bercerita. Tentu kita berharap mudah-mudahan acara ini sedikit memberikan informasi serta ada guna dan manfaatnya, terutama bagi para generasi muda di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan bahkan masyarakat Sibolga yang berada di perantauan. Pemirsa, sampai di sini, sampai jumpa. Sibolga kota wisata, banyak-banyak panorama, beragam suku. Gudang garam, bangunan tua dari kayu di Kota Beringin, persis di tepi jalan Zainul Arifin, berdekatan dengan jembatan dan sungai Aik Doras, adalah bukti kekayaan masa lalu dari Kota Sibolga. Garam sebagai sumber kehidupan dan industri di kota ini terus eksis, terutama untuk pengawetan ikan segar dan pengolahan ikan kering atau ikan asin oleh para nelayan. Gudang garam Sibolga masa lalu adalah sumber lapangan kerja bagi buruh pemuda. Setidaknya telah menjadi potret negeri kehidupan masa lalu di Kota Sibolga. Garam hasil industri luar daerah itu tetap masuk di Kota Sibolga. Selain untuk industri, juga kebutuhan masyarakat sampai ke dapur rumah. Garam di Sibolga hari ini tidak lagi diangkut kapal ke pelabuhan Sibolga oleh PN Garam, namun melalui jalur darat oleh perusahaan swasta. Edi Prambudi, tim produksi Potret Nagari N2S TV. Sibolga, elok rupa pemandangannya.